Bab 211. Kamu tidak pantas untuk duduk. Broto mengerutkan keningnya dan berkata, Ibu kedua, keterampilan medis Rocky tidaklah buruk, dia juga sangat baik kepada keluarga Ren, janganlah berbicara seperti itu. Myrna menegurnya, kamu tidak pantas untuk berbicara di sini, keluarlah dari sini. Rocky. Begitu wajah Sharfi berubah, dia langsung mencengkram tangan Broto, di mana dia. Broto berkata dengan pasrah, awalnya ayahku ingin memintanya untuk mengobati penyakitnya, tetapi ibu kedua berkata bahwa dia memanggil kamu kemari lalu memarahinya sampai dia pergi. Wajah Sharfi langsung berubah, dan dia langsung sangat marah, wanita bodoh, apakah kamu buta? Orang yang memberiku sebotol ramuan ini adalah Rocky. Kenapa kamu mencariku ketika kalian memperlakukannya seperti ini? Selesai berbicara, Sharfi membenarkan lengan bajunya dan keluar dengan ekspresi wajah yang sangat kesal. Apakah itu dia? Myrna tertegun, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Dia langsung maju dan menghentikan Sharfi, Master Sharfi, dia hanya seorang anak laki-laki berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa lebih hebat darimu? Menyingkirlah, kalau dari awal aku tahu kalian sebodoh ini, aku tidak akan datang. Sharfi berkata dengan marah, dasar wanita bodoh. Dia bertemperamen yang aneh, tapi dia suka obat, tidak peduli siapa dia, selama dia berpikir bahwa dia pandai dalam pengobatan. Dia tiba-tiba tidak marah lagi dan meminta nasihat dengan pikirannya yang terbuka. Sekarang Rocky telah dimarahi olehnya, Sharfi sangat marah. Dia bahkan lebih takut jika Rocky akan memandangnya berbeda dan tahu bahwa dia datang untuk perawatan di rumah keluarga Ren. Myrna dimarahi hingga kakinya melemas, dia berbalik dan memohon, bagaimana aku bisa tahu bahwa keterampilan medisnya sangat tinggi? Ibu kedua, sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya. Kata Broto dingin, entah kenapa hatinya sangat bahagia. Sharfi mendengus, aku baru saja mengatakan bahwa Tuan Rocky bisa menyembuhkan anakmu. Wanita bodoh, kamu tidak pantas hidup. Kelak, aku tidak akan pernah mengobati orang yang bermarga Ren lagi. Lakukan saja sendiri. Selesai berbicara, dia keluar dari pintu dengan kepala terangkat tinggi. Bagaimana mungkin dia? Myrna terduduk di tanah. Tiba-tiba, dia dengan cepat berkata kepada Diki, pergi dan minta Tuan Rocky untuk kembali, aku ingin meminta maaf padanya. Ngomong-ngomong, dia sepertinya tidak punya banyak uang, aku bersedia membayarnya, tidak peduli berapa banyak itu, selama dia bisa menyembuhkan penyakit Hendra. Broto berkata dengan dingin, ibu kedua, Tuan Rocky tidak kekurangan uang. Diki juga tertegun, setelah dia pulih, dia sangat marah dan langsung menendang Myrna. Kamu sudah tidak sopan terhadap Tuan Rocky, aku memintamu untuk meminta maaf padanya, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang aku takut sulit baginya datang kembali untuk menyembuhkan penyakit Hendra. Aku tidak tahu. Ini salahku, aku salah. Myrna ditendang hingga terduduk di tanah, dia menangis dengan penuh penyesalan. Jika dia tahu keterampilan medis supernatural Rocky yang sebenarnya, mana dia berani memarahinya. Diki menatap putranya, dia sangat menyesal, dengan marah ia berkata, aku benar-benar buta, menikahi perempuan sepertimu. Kamu akan terus tinggal di rumah dan aku akan menahan kartu bankmu. Jika kamu berani keluar-keluar lagi, kamu lebih baik keluar dari rumahku. Dia sangat marah, pelacur ini menyinggung Rocky, yang merupakan kesalahan paling fatal. Jika dia tidak dibersihkan, aku takut dia akan menghancurkan keluarga Ren. Ayah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Broto bertanya. Sambil menghela nafas panjang, Diki berkata, menyiapkan hadiah untuk Tuan Rocky dan minta maaf padanya. Masalah perawatan Hendra saat ini, itu semua salah kita
kita tunggu saja sampai kemarahan Tuan Rocky mereda. Istrinya sudah membuat berbagai hinaan terhadap Rocky. Rocky pada saat itu tidak menyerang karena dia menghargai Broto. Jika dia benar-benar bukan karena menghargai Broto, keluarga Ren pasti sudah berada dalam bahaya. Untuk mengobati putranya, dia tidak berani menyebutkannya lagi. Mirna menyesal, terduduk di tanah dan meratapi kesalahannya. Akulah yang menyakiti Hendra. Diki menatapnya dingin dan dengan ekspresi jijik dia memanggil pengawal, bawa dia ke halaman belakang, jangan biarkan dia keluar tanpa perintahku. Jika dia melanggarnya, lempar dia ke jalan dan jangan diizinkan untuk memasuki rumah. Dua pengawal langsung maju, satu kiri dan satu kanan mencengkram lengan Mirna dan menyeretnya ke pintu. Diki, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Wajah Mirna penuh tangis. Tampar dia, biarkan dia diam, kata Diki dingin. Dia sudah muak dengan dia dari dulu, tapi dia selalu memberinya toleransi, hanya demi keluarga dan segalanya. Sekarang dia menyinggung Rocky dan melukai putranya Hendra, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tapi semua ini tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah kepengecutan mereka sendiri. Beruntung Rocky masih menghargai Broto, dan tidak balas dendam pada keluarga Ren, di mana dia akan menaruh wajahnya dan meminta Rocky untuk mengobati putranya lagi. Prak! Seorang pengawal dengan ragu-ragu dan kemudian menamparkan wajah Mirna. Wajah Mirna terbakar kesakitan, dia meronta dan berteriak, beraninya kamu memukulku. Prak prak prak. Tambah 2 tamparan lagi. Jika Mirna membuat masalah, dia ditampar berkali-kali di wajahnya, sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Rambutnya acak-acakan dan kemudian mulutnya berdarah, dia tidak sombong lagi, dia hanya menangis lalu diseret keluar dari pintu. Diki yang seperti menua sekitar 10 tahun, dia menghela nafas dan menatap Broto. Broto, dulu aku memperlakukanmu seperti orang asing, tapi sekarang sepertinya aku salah. Pabrik farmasi Master Rocky, kamu harus melakukan apapun untuk memperbaikinya, kedepannya keluarga Ren bergantung padamu. Hati Broto dipenuhi dengan emosi, dan dia dengan cepat berkata dengan suara hormat, ayah, inilah yang harus dilakukan seorang putra. Diki berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selain itu, posisiku sebagai ketua kamar dagang telah dialihkan ke Master Rocky, sekarang dan kedepannya kita semua akan mendengarkan perintah Master Rocky. Ayah. Broto menghirup udara yang dingin, ayahnya rela membayar mahal untuk mengungkapkan ketulusannya. Ketua Kamar Dagang tidak hanya sebuah nama, itu adalah posisi yang penting, tidak semua orang dapat mendapatkan posisi ini. Broto sudah sadar dari tadi, tanpa menunda-nunda, dia keluar dari pintu dengan sertifikat ketua yang terbuat dari emas murni. Di hari kedua, Yoga mengemudi sendiri dan membawa Rocky ke paviliun Guanhai. Kota Babel terletak di muara laut, sungai itu mengalir ke laut. Musim pasang semi muncul setiap tahun, yang menarik wisatawan untuk melihat pemandangannya sangat spektakuler. Sekarang saatnya untuk mengamati arus, hotel-hotel besar dan hotel-hotel di tepi pantai penuh dengan pengunjung. Dan Guanhai Pavilion adalah restoran termewah di sini, meskipun harganya paling mahal, tetapi restorannya sangat sepi. Bukan karena tidak ada tamu yang menginap, tapi belakangan ini mereka telah dikontrak oleh aliansi bisnis Nanguang yang kaya dan berkuasa untuk mengadakan jamuan makan. 7 ketua kamar dagang dari kota-kota besar diundang untuk mengadakan pertemuan di lantai 5 untuk menyaksikan gelombang pasang. Anggota yang tidak penting lainnya makan di lantai bawah dan hanya bertukar peluang bisnis. Meskipun Yoga kaya, dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Oleh karena itu, Diki adalah ketua kamar dagang kota Babel. Namun, dia hari ini tidak datang, mengetahui bahwa Rocky akan menghadiri jamuan makan.
dia meminta Broto untuk memberikan sertifikat presiden kepada Rocky. Ketika dia datang ke paviliun Guanhai, Yoga menyapa semua orang dan membawa Rocky ke lantai 5. Aula di lantai 5 itu lebar, tanpa jendela, tetapi itu langsung menghadap ke laut. Di kejauhan, laut dan langit berwarna yang sama, megah dan luas. Ada 5 orang duduk di meja di samping pagar, semuanya memiliki sikap yang luar biasa, mereka adalah orang-orang yang sukses. Kelima orang ini adalah tokoh inti dari aliansi bisnis Nangguang dan ketua kamar dagang di kota-kota besar. Yoga sudah menelepon sebelumnya dan memberitahu mereka bahwa dia akan membawa Rocky ke sini. Dia memberitahu penjaga pintu untuk membawa Rocky ke kamar, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan dan Nyonya, ini Tuan Rocky yang aku bawa ke pertemuan." Tuan Rocky ini tidak hanya mahir dalam keterampilan medis, tetapi juga terampil dalam berbisnis di kota Babel. Dia sekarang sedang mempersiapkan untuk mendirikan pabrik farmasi. Seorang pria paruh baya berkata, "Apakah kamu berasal dari kota Gopo?" Rocky mengangguk dengan sopan dan berkata, "Aku berasal dari kota Gopo dan datang ke kota Babel." "Duduklah," kata pria paruh baya itu. Selain pria paruh baya yang berbicara ini, yang lain hanya sedikit mengangkat kepala dan melirik Rocky, lalu menggerakkan mata mereka. Seorang lelaki tua hanya melirik Rocky dengan jijik, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk minum teh tanpa mempedulikannya. Penghinaan orang-orang ini sangat jelas. Yoga juga sedikit malu, tetapi Rocky tidak sombong, dan pergi ke kursi kosong untuk duduk. Pada saat ini, orang tua itu meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan suara dingin, "Ini adalah posisi anggota kamar dagang, bahkan jika dia tidak datang, kamu juga tidak berhak untuk duduk dan berbicara di sini." Bab 212. Tidak pantas satu meja denganku. Pria paruh baya itu mengerutkan keningnya, dia memandang rendah Rocky, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Dia adalah ketua kamar dagang kota Leping, tetapi lelaki tua itu adalah wakil kamar dagang Nangguang. Dia tidak perlu bertengkar dengan wakil pemimpin untuk peran kecil seperti Rocky. Rocky sudah duduk, ketika dia mendengar ini, dia berdiri diam, dia hanya mendongak dan berkata dengan senyum datar, "Aku rasa aku sudah memenuhi kriteria ini." Setelah kata itu diucapkan, semua hadirin terkejut. Beberapa ketua mengangkat kepala mereka karena terkejut dan mengerutkan kening pada Rocky. Yoga juga tertegun dan mengangkat kepalanya dengan gugup. Harry menatap Rocky sejenak, tiba-tiba, dia mendengus keras dan mencibirnya. "Haha, anak laki-laki itu sangat sombong, bukannya ayahmu juga keluarga terkenal di kota Wasa?" Nadanya sangat ironis, dengan nada ejekan yang sangat jelas. Yoga mengerutkan kening, yang lainnya dengan jelas mengetahui bahwa Rocky tidak memiliki latar belakang keluarga. Sekarang pindah dari latar belakang keluarganya hanya mengekspos orang dan mengekspos kekurangannya. Rocky sambil tersenyum berkata, "Aku tidak memiliki latar belakang keluarga, tapi aku punya ini, aku tidak tahu apakah aku memenuhi syarat atau tidak." Dengan itu, dia mengeluarkan kartu emas murni dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. "Ini." Wajah Harry menjadi kaku, menatap kartu itu, dan terdiam dalam waktu yang lama. Beberapa ketua yang hadir juga terkejut. "Bukankah ini sertifikat ketua kamar dagang kota Babel? Bagaimana bisa ada padamu?" Kartu emas ini adalah sertifikat identitas yang dikeluarkan oleh aliansi bisnis ketujuh ketua tersebut. Orang yang memegang kartu emas adalah ketua kamar dagang saat ini. Rocky tertawa dan bertanya, "Apakah aku berhak untuk duduk sekarang?" Sebelum dia datang, Broto menemuinya dan langsung menyerahkan kartu emas yang mewakili ketua kamar dagang kota Babel kepadanya, mengatakan bahwa itu untuk mengungkapkan permintaan maaf keluarga Ren. Dicky mengundurkan diri sebagai ketua kamar dagang kota Babel,
menyerahkannya kepada Rocky dan mengirim surat kepada semua anggota kamar dagang kota Babel. Tapi tiba-tiba, Yoga yang selalu di sisi Rocky, belum sempat membaca email, jadi tidak tahu. Sekelompok orang itu ternganga, ruangan itu sunyi, semua mata tertuju pada kartu emas yang di atas meja. Yoga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa keluarga Ren memberinya jabatan sebagai ketua kamar dagang kota Babel untuk memenangkan Rocky. Ketua kamar dagang kota Babel memiliki banyak hak istimewa, dan dia juga dapat menghubungi pengusaha kota Babel kapan saja. Tampaknya keluarga Ren telah menghabiskan uang mereka untuk menyenangkan Rocky. Harry tertegun. Tiba-tiba, dia menepuk meja kayu dan dengan marah menegurnya, "Diki ini bodoh. Hal besar seperti ini tidak diberitahukan ke aliansi komersial dan diam-diam dipindahkan ke orang lain." Yoga terbatuk-batuk dan berkata, "Wakil pemimpin, ada peraturan dalam aliansi komersial, ketua kamar dagang di setiap kota memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Aliansi komersial tidak ikut campur dalam pemilihan umum ketua setiap kota." Bocah laki-laki berambut kuning seperti dia pantas menjadi ketua kota Babel, kata Harry dengan nada marah. Dia adalah wakil pemimpin aliansi komersial, dan keluarganya adalah salah satu yang terbaik di seluruh wilayah Nangluang. Seorang pria paruh baya bernama Sandy, yang merupakan ketua kamar dagang kota Leping, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Diki bercanda, bahkan jika kamu ingin menggantikan posisi ketua, kamu harus lulus pemilihan anggota kamar dagang kota Babel. Sebagian besar anggota telah lulus. Silahkan kamu telepon dan menanyakannya terlebih dahulu." Dia telah memegang posisi tertentu di antara para pengusaha di kota Babel. Dengan pendahulunya yang memimpin, sebagian besar anggota kamar dagang tidak keberatan. Yoga berkata, "Aku juga anggota kamar dagang kota Babel, aku setuju dengan Tuan Rocky sebagai ketua." Harry dengan tenang dan menyuruh sekretarisnya menelepon untuk menanyakannya. Setelah yang lainnya setuju untuk memilih Rocky, wajahnya menjadi murung. Tiba-tiba, dia berdiri dan mendengus dingin, sepertinya Diki salah minum obat dan mendorong sembarang orang untuk menjadi ketua. "Dia gila, tapi aku sadar. Karena kamu akan duduk di sini, kamu bebas, tapi aku tidak akan pernah duduk di meja yang sama dengan orang yang tidak konsisten seperti ini." Selesai berbicara, Harry berdiri dan melangkah ke pintu. Diki tidak terlalu menganggap serius aliansi komersial. Sandy dengan tidak senang berkata, lalu dia juga bangkit dan berjalan ke pintu. Beberapa ketua di meja itu berdiri dan mengerutkan keningnya. Bahkan jika Rocky adalah ketua kamar dagang kota Babel dan memiliki hak untuk duduk di sini, mereka tetap meremehkannya. Duduk di meja yang sama dengan orang ini tidak sopan. Dengan wajah tenang, Yoga berjalan menghampiri Harry dan menghentikannya. "Tuan Harry, Tuan. Rocky sekarang adalah ketua kamar dagang kota Babel, dia berhak untuk duduk di sini. Kamu benar-benar tidak menghormati ketua kita, kamu menganggap kamar dagang kota Babel apa?" Harry mencemooh dan dengan dingin bersenandung, "Yoga, jika kamu terpilih sebagai ketua, aku tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun. Apa-apaan ini anak laki-laki yang tidak dikenal ini yang pantas berada di level yang sama dengan kita." Mata Yoga tajam dan dia berkata dengan dingin, "Harry mohon berkata dengan sopan, aku menghormatimu sebagai wakil pemimpin kamar dagang. Tuan Rocky sudah menjadi ketua kota Babel. Tolong hormati dia atau kamu akan dibenci seluruh komunitas bisnis kota Babel." "Yoga, menurutku kamu juga gila." Harry marah dan menunjuk ke arah Rocky, "Ku katakan padamu, dia adalah seorang bocah berambut kuning. Bagaimana dia bisa menjadi ketua kamar dagang kota Babel? Jika aku makan di meja yang sama dengan orang yang tidak dikenal ini, itu akan menjadi bahan tertawaan orang." Sandy berkata, "Yoga,
kamu telah menghancurkan peraturan di kota Babel dan mengangkat sembarang orang sebagai ketua. Syarat paling dasar bagi seorang anggota senior untuk bergabung dengan aliansi komersial adalah memiliki aset lebih dari 6 triliun, jika tidak maka tidak layak untuk bergabung. Hanya 6 triliun, itu tidak sulit. Rocky tersenyum. Harry sangat kesal dan tertawa, baik, tolong siapkan 6 triliun uang tunai, atau kamu akan keluar dari paviliun Guanhai, dan kamu tidak akan diizinkan untuk memasuki aliansi komersial lagi. Bocah berambut kuning itu terlalu sombong. Awalnya, dia berencana untuk menjual wajah Yoga dan membiarkan orang ini duduk di lantai bawah. Bagaimana dia mengira bahwa sikapnya begitu sombong? Dia sengaja menekankan kata uang tunai, artinya dia tahu bahwa Rocky tidak akan bisa mengeluarkannya. Beberapa ketua menghina, tidak percaya bahwa Rocky memiliki begitu banyak uang. Meskipun nilainya lebih dari 2 triliun, kebanyakan dari mereka adalah aset tetap, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan 6 triliun sekaligus. Rocky masih sangat muda, jadi dia tidak mungkin memiliki begitu banyak uang, bahkan jika dia adalah putra dari keluarga kaya, keturunan keluarganya, atau seorang tuan muda di keluarganya. Terlebih lagi, dia tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Rocky membuka pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, 6T bukanlah hal yang besar, setelah ini, kalian pasti akan memberi hadiah 3 miliar 6 triliun untukku. Mimpi. Harry berbalik dan berteriak dengan marah, Yoga, kamu menganggap penipu seperti ini sebagai ketuanya, aku rasa kota Babel pasti akan berantakan. Dia tidak akan bisa menjadi anggota inti dari aliansi komersial lagi. Setelah itu, Harry berkata dengan suara dingin, pilihlah, aku rasa kamar dagang kota Babel tidak lagi layak menjadi manajemen aliansi komersial, akulah orang pertama yang menentangnya. Bab 213. Memohon Master Rocky. Setelah Harry selesai berbicara, dia mengangkat tangan, segera beberapa ketua kamar dagang juga satu persatu mengangkat tangan untuk memberikan suara. Akan mengusir kota Babel dari aliansi bisnis manajemen 7 orang. Rocky orang yang berkedudukan rendah seperti ini, tidak pantas bergabung bersama mereka. Mendengar perkataan banyak orang, ekspresi Rocky sama sekali tidak berubah. Setelah beberapa orang mengangkat tangan satu persatu, Yoga yang di belakangnya sangatlah panik, Rocky baru berkata, jangan tergesa-gesa. Aku memiliki sebuah barang, setelah kalian melihatnya, belum terlambat untuk membuat keputusan. Kamu pikir ini tempat seperti apa? Barang apa yang belum pernah dijumpai orang-orang yang berada di sini? Harry mendengus dingin, lalu memarahi. Rocky mengabaikannya, mengulurkan tangan lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu dari saku, setelah membukanya, dia meletakkannya di atas meja. Semua orang melihat banyak pil obat yang tampak biasa saja, raut wajah semuanya menjadi sedikit jelek. Kamu mempermainkan kami. Raut wajah Harry mengeluarkan niat membunuh, dia mengeluarkan barang seperti ini, pasti sedang menghina mereka. Rocky melihatnya sekilas dengan datar, lalu berkata, mempermainkanmu. Kamu pantas. Wajah Harry langsung memerah, berkata dengan marah, bocah. Apakah kamu cari mati? Rocky menoleh, lalu berkata dengan datar, pil ini disebut pil panacea, dapat menyembuhkan kanker, dan dapat membuat tubuh orang menjadi muda seperti usia 25 tahun untuk sementara waktu, akan terus bertahan sampai khasiat obat menghilang, sekitar setengah bulan. Apa? Semuanya langsung terkejut, Sandy mendengus dingin, berkata, bagaimana mungkin ada obat seperti ini, bagaimana kamu membuktikannya? Harry juga terkejut dan ragu, setelah dia mendengar bisa menyembuhkan kanker, telinganya terus mendengar, meskipun dalam hatinya tahu bahwa bocah itu menipu dirinya, tetapi juga tidak bisa menahan untuk sedikit berharap, bagaimana jika itu benar. Rocky melirik sekilas beberapa orang,
lalu memandang ke seorang pria tua yang penuh dengan rambut putih dan usia yang paling tua di antara mereka, kemudian menunjuk dan berkata, "Kamu, kemari dan cobalah. Bocah, kamu sedikit hormatlah." Pria itu adalah ketua kamar dagang kota Pino bernama Yudi, status sosialnya setidaknya puluhan triliun, bagaimana mungkin dia panggil orang dengan asal seperti itu? Rocky mengambil sedikit bubuk obat dari pil panacea itu, tanpa mengangkat kepala, berkata, "Aku bisa menemukan pria tua di mana saja. Jika kamu beromong kosong lagi, maka akan kehilangan kualifikasi untuk membeli. Kamu pertimbangkan dengan baik dulu baru berbicara padaku." Yudi langsung sangat marah, tetapi di usia sepertinya, hal yang paling dipedulikan adalah kesehatan. Di dalam hati berpikir bagaimana jika obat ini bermanfaat, dan dirinya malah tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya, itu lebih rugi, jadi menahan amarahnya, lalu berkata dengan suara dingin, "Jika kamu berani membohongi kami, hari ini jangan harap kamu bisa keluar dari sini." Setelah selesai berbicara, Yudi berjalan ke sampingnya. "Sungguh banyak omong kosongmu." Rocky menjentikkan tangan, langsung memasukkan sedikit bubuk obat itu ke dalam mulut Yudi. Pandangan semua orang tertuju erat pada Yudi. Harry terus menatapnya, lalu bertanya, "Berapa lama obat ini akan bekerja?" "Segera." Rocky menunjuk ke arah Yudi. Hanya dalam sekejap, wajah Yudi tiba-tiba memerah, rambut putihnya menjadi hitam satu persatu, bahkan kerutan di wajahnya melebar dan menjadi datar. Kulitnya berangsur-angsur menjadi halus, banyak bintik penuaan juga ikut menghilang. "Ajaib. Ini sungguh ajaib." Sandy berbicara sendiri. Pada saat ini, semua orang sepenuhnya tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Beberapa saat kemudian, Yudi baru tersadarkan, langsung meraih Rocky, dan berkata, Saudara, aku mengeluarkan 2 triliun untuk 1 pil. Obat seperti ini, aku akan membeli sebanyak yang kamu punya." 2 triliun. "Yudi, nyawamu sungguh murah, aku akan mengeluarkan 4 triliun. Wajah Sandy juga memerah, ini bukan sedang membeli obat, tetapi membeli nyawa. Sebuah pil ini, berarti sebuah nyawa. Yoga juga sangatlah ingin, berkata, "Master Rocky, obat ini, aku juga ingin membelinya, Anda yang tentukan harganya sendiri." Bagi orang-orang seperti mereka, uang hanyalah sebuah angka, mana mungkin sepenting kesehatan. Tidak peduli menghabiskan berapa banyak uang, mereka juga bersedia membelinya. Rocky memandang semua orang, hanya melihat mereka semua menatapi pil panacea ini dengan mata bersinar, dalam hatinya sedikit lega. Tepat pada saat ini, melihat Harry tiba-tiba mendorong kerumunan dengan kuat, lalu bergegas ke hadapan Rocky, dan berkata, "Aku mengeluarkan 6 triliun, juallah kepadaku." Rocky menatapnya, pandangannya datar, tidak bisa melihat sedang senang atau marah. Tadi, dia masih mengatakan Rocky tidak pantas duduk satu meja dengan mereka, tetapi sekarang, bukankah juga sedang memohon kepada Rocky? Sepertinya mengetahui dirinya telah melakukan kesalahan, Harry menamparkan wajahnya dengan keras, lalu berlutut di lantai, terus bersujud kepada Rocky, dan berkata dengan sedih, "Aku yang buta, menyinggung perasaan Master Rocky, mohon Anda maafkan aku, tetapi mohon Anda harus menjual obatnya padaku, tidak peduli berapa harganya, Master Rocky dapat menentukan harganya sendiri. Selama aku sanggup membayarnya, bahkan jika harus membagi setengah aset keluargaku kepada Anda, aku juga bersedia." Sandy dan lainnya, saat melihat pemandangan ini, sepenuhnya tertegun. Yudi bertanya dengan suara kecil, "Tuan Harry, kamu tidak perlu seperti ini, bukan?" Penampilan Harry sungguh terlalu sengit, bahkan jika untuk menghasilkan uang, juga tidak perlu berlutut kepada Rocky, bukan? Harry menghela nafas panjang, berkata, "Tidak merahasiakan dari kalian, nyawaku tidak lama lagi." "Apa?" Semua orang terkejut.
Aku didiagnosis menderita kanker pankreas, stadium menengah lanjutan. Selama periode ini, aku selalu melakukan perawatan di luar negeri, tetapi dokter mengatakan kepadaku, paling lama hanya bisa hidup 8 bulan. Alasan mengapa kali ini ingin mengeluarkan batu Moonlight, juga ingin melihat apakah dapat mengenal beberapa orang berkemampuan khusus melalui barang langka seperti ini. Semuanya, aku mohon kepada kalian, berikan aku sebuah jalan hidup. Saat Harry mengatakan ini, air matanya sudah mengalir keluar, terus memohon kepada semua orang. Tidak ada yang bisa mengabaikan nyawa, terutama orang kaya seperti dia. Setelah mengetahui kematian sudah dekat, baru tahu betapa berharganya nyawa. Sandy teragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, "Aku mundur, tidak merebutnya lagi." Beberapa ketua juga berangsur-angsur menunjukkan sikap mereka. Bagaimanapun Harry sedang menunggu untuk diselamatkan. Jika pada saat ini masih merebut, maka itu menjadi hidup atau mati. Terima kasih semuanya. Harry sangatlah berterima kasih, terus bersujud kepada semuanya. Semua orang segera menghindar, tidak berani menerima hormat Harry. Hanya Rocky yang berdiri di depannya, dan menerima sujudnya. Setelah berpikir sejenak, Rocky berkata, "Baiklah, barang ini untukmu, tetapi uang tidak ada artinya bagiku, aku mau batu Moonlight di tanganmu." Harry menghela nafas lega ketika mendengar persetujuan Rocky, lalu mengambil kotak kayu itu dan berlutut lagi, "Berakat, terima kasih atas kebaikan besar Master Rocky." Melihat ekspresi Rocky yang datar, tidak sedih atau senang, dalam hati Harry sangatlah merasa bersalah. "Aku yang buta, terlebih dahulu terus menentang Master Rocky, tetapi Anda malah tidak mempermasalahkannya dan masih menjual obat itu kepadaku. Aku akan berikan batu Moonlight pada Anda, ditambah lagi memberikan kompensasi 1 triliun kepada Master." Harry sangatlah merasa bersalah. Rocky sedikit mengangguk, hati orang ini tidak terlalu buruk, hanya saja dia sudah terlalu lama berada di posisi tinggi, jadi sedikit sombong. "Tidak apa-apa, aku juga tidak menyimpannya di hati," kata Rocky. Wajah Harry semakin memerah, mengeluarkan batu Moonlight, lalu menyerahkannya kepada Rocky dan berkata dengan hormat, "Master Rocky sangatlah berlapang dada, sungguh pemuda yang berbakat, aku sudah mengakuimu sebagai penyelamatku. Lain kali jika Anda memiliki masalah, aku pasti tidak akan menolak untuk membantu." Rocky mendapatkan batu Moonlight, merasakannya sebentar, juga tidak merasakan energi spiritual di dalamnya, lalu menyimpannya kembali tanpa berekspresi, berencana akan menelitinya lagi setelah kembali. Setelah menyelesaikan semua ini, Rocky berkata, "Alasan mengapa aku datang ke perjamuan kalian kali ini, karena aku masih memiliki satu hal lagi, yang membutuhkan bantuan semuanya."